Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Berjumpa lagi di pelajaran Imla dengan Ustadz. Insyaallah kita akan memasuki bagian yang kedua dari seri penulisan hamzah di awal kata. Bagian yang pertama yaitu tentang hamzah wasol. Sudah dibahas tentang ciri-cirinya, kemudian posisi, lalu dibahas juga tentang contoh-contohnya. Sekarang bagian yang kedua adalah kita akan membahas tentang hamzah qata'. Dalam kesempatan kali ini kita akan langsung membahas semuanya ya yang berkaitan dengan hamzah qata', yaitu tentang ciri-ciri, posisi, dan contoh dalam teks, kata, dan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri hamzah qata'. Sudah dibahas di awal pertemuan tentang ciri-ciri dari hamzah qata', yaitu hamzah qata' ditulis dalam bentuk huruf alif dan ditambahkan ada tanda kepala hamzah kecil ditulis di atas atau di bawah alif tersebut. Contohnya bisa kita lihat di tayangan ya, seperti itu. Kalau hamzahnya berharokat fathah, berarti kepalanya di atas alifnya, a. Kalau hamzahnya berharokat kasroh, berarti kepala hamzahnya ditulis di bawah alifnya. Dan kalau hamzahnya berharokat dhammah, berarti hamzahnya ditulis di atas alif tersebut ya. Itu ciri-ciri yang pertama dari hamzah qata'. Ada tanda ada tanda hamzah kecil di atas atau di bawah alifnya. Ciri-ciri yang kedua adalah hamzah qata' selalu berharokat, selalu dibaca. Baik hamzah tersebut berada di depan kalimat atau di tengah kalimat. Contoh hamzah qata' yang ada di depan kalimat adalah ana tilmidhun. Pada kata ana ada hamzah di depan. Nah, hamzahnya ini adalah hamzah qata' ya. Kemudian kalau kata ana ini ada di tengah, maka tetap dibaca ya. Yaitu ada dalam contoh yang di bawahnya, yaitu contoh hamzah qata' yang ada di tengah kalimat. Contohnya adalah wa ana ajtahidu fid dirasah. Mana hamzah qata'nya? Pada contoh ini ada dua hamzah qata'. Yang pertama ada pada kata ana. Ana ini ada di tengah ya, karena didahului huruf waw. Kemudian ada contoh hamzah qata' yang lain, yaitu ada pada kata ajtahidu. Ajtahidu juga di sini hamzahnya adalah hamzah qata'. Selanjutnya kita bahas tentang posisi atau tempat yang ada hamzah qata'nya. Maksud tempat di sini adalah di kata apa saja hamzah qata' itu ditemukan ya. Ada sekitar 5 tempat di mana hamzah qata' ada di dalamnya ya. Yang pertama adalah hamzah qata' ada di semua kata yang berupa isim yang didahului oleh huruf hamzah tentunya ya. Kecuali pada isim yang 7 yang disebutkan di pembahasan hamzah wasol. Mana sih isim yang 7? Yang kemarin ya. Ya, itu kata ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imru'atun,
isnani dan isnatani. Selain dari 7 isim tersebut, 7 kata tersebut, jika kita menemukan kata yang depannya berupa huruf hamzah, maka pasti hamzahnya adalah hamzah qata'. Contohnya ya, ada kata Ahmad. Ahmad ini isim, nama orang ya. Kemudian ada kata atau nama Andi. Andi nama orang ya. Depannya hamzah, hamzahnya adalah hamzah qata'. Ana. Ana di sini isim juga ya. Isim dhamir ya, kata ganti. Depannya hamzah, hamzahnya adalah hamzah qata'. Anta juga didahului oleh hamzah qata'. Anta berupa isim dhamir. Itu tempat yang pertama atau posisi yang pertama yang terdapat hamzah wasol, yang terdapat hamzah qata' di dalamnya. Tempat yang kedua adalah hamzah qata' ada di semua harf. Harf di sini adalah istilah yang ada pada pelajaran ilmu nahwu ya, ilmu qawaid. Harf itu apa sih? Harf itu semacam kata bantu atau kata sambung ya. Semua harf yang depannya huruf hamzah pasti hamzahnya adalah hamzah qata', kecuali huruf al ya, al syamsiyah dan al qamariyah. Nah, kalau al syamsiyah dan al qamariyah itu harf, itu hamzahnya hamzah wasol. Nah, selain dari al, semuanya adalah hamzah qata' jika ditemukan pada awal kata tersebut. Contohnya adalah ila. Ila ini harf, kata sambung ila ya, hamzahnya qata'. Inna, hamzahnya hamzah qata'. Anna, hamzahnya hamzah qata'. Illa, hamzahnya hamzah qata'. Dan ada contoh yang lain yang didahului dengan hamzah qata' ya. Yang ketiga, hamzah qata' ada di fi'il madhi rubai. Rubai adalah kata kerja yang terdiri dari 4 huruf ya. Tapi yang didahului hamzah, yaitu contohnya ada pada wazan af'ala. Nanti santri kelas 9 akan belajar tentang wazan af'ala ya pada pelajaran shorof di kelas 9 ini ya. Wazan af'ala hamzahnya hamzah qata' ya. Ya, mauzunnya banyak ya. Mauzun itu berarti kita mengambil contoh yang lain yang diikutkan pada wazan af'ala. Af'alanya yaitu wazan, kemudian kata yang lain disamakan dengan wazan af'ala namanya mauzun. Bisa contohkan di sini mauzunnya adalah kata aslama dan akhlaso. Nah, hamzahnya yang ada di depan ini berupa hamzah qata'. Kemudian juga hamzah tadi ya, hamzah aslama dan akhlaso itu ada pada fi'il madhi. Jadi aslama dan akhlaso itu berupa fi'il madhi. Kemudian kalau kita tasrif, ini pelajaran shorof ya, maka akan muncul juga masdarnya. Masdarnya yaitu kalau aslama berarti islaman. Kalau fi'il madhinya akhlaso berarti masdarnya ikhlason. Kemudian kita ambil juga fi'il amarnya mana ya? Fi'il amar dari aslama dan akhlaso, yaitu aslim untuk yang fi'il madhinya aslama ya. Kalau fi'il madhinya akhlaso berarti fi'il amarnya akhlis. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada bentuk tasrif istilahi ya, atau tasrif usul yang ada di tayangan di depan ya. Kita contohkan di sini tasrifnya
yaitu berupa kata aslama. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun wa dzaka muslamun. Aslim la tuslim, muslamun muslamun. Lihat kata yang bertinta merah itu semuanya adalah kata yang berawalan hamzah qata'. Aslama fi'il madhi, islaman masdar, kemudian aslim fi'il amar. Itu contoh, bukan contoh, itu adalah tempat yang ketiga di mana terdapat hamzah qata' di dalamnya. Tempat selanjutnya adalah hamzah qata' ada di fi'il madhi sulasi yang terdiri dari 3 huruf, yang fa fi'ilnya berupa huruf hamzah. Berarti kita kembali di pelajaran shorof kelas 8 ya. Dalam pelajaran shorof kelas 8 sudah dibahas tentang bina ya, macam-macam bina ya. Bina itu struktur bangunan kata dalam bahasa Arab ya. Bina ada berapa? Banyak ya. Ada 7 ya. Di antara bina itu ada yang dinamakan bina mahmuz. Apa bina mahmuz? Ada yang masih ingat? Anak-anakku santri HK masih ingat pelajaran shorof kelas 8 tentang bina mahmuz? Apa mahmuz? Bina mahmuz berarti fi'il atau kata kerja yang salah satu huruf asalnya berupa huruf hamzah. Nah, hamzahnya cari yang ada di fa fi'il, berarti hamzahnya ada di huruf pertama. Kita ambil contoh di sini. Amala, akala, amaro, adama. Nah, ini fi'il sulasi yang berawalan huruf hamzah. Hamzahnya pasti hamzah qata'. Kemudian kita ambil juga masdarnya. Masdarnya yakni kita ambil satu persatu dari contoh tadi ya. Amala ya'mulu berarti amalan. Amalan masdarnya berawalan hamzah qata' juga ya. Akala ya'kulu aklan. Aklan hamzahnya hamzah qata'. Amaro ya'muru amron. Amron masdarnya ya. Adama ya'dimu adaman. Masdarnya adaman. Di sini tidak tertulis ya. Ustaz lupa menulisnya ya. Nah, itu tempat yang keempat di mana ada hamzah qata' di dalamnya. Tempat yang kelima adalah ada di fi'il mudhari' yang berawalan huruf hamzah. Maksudnya fi'il mudhari' yang fa'ilnya berupa dhamir ana, saya ya. Contohnya banyak ya. Kita ambil beberapa kata di sini ya. Contohnya aktubu. Aktubu artinya saya sedang menulis. Karena fa'ilnya atau pelakunya kata ganti orang pertama, saya ya. Berarti huruf pertama dari fi'il mudhari' itu berupa huruf hamzah. Hamzahnya hamzah qata'. Aktubu. Ajlisu, saya sedang duduk. Ajtahidu, saya sedang berusaha dengan sungguh-sungguh. Astami'u, saya sedang mendengarkan. Astaghfiru, saya sedang meminta ampun. Astakhriju, saya sedang meminta supaya bisa keluar. Nah, itu 5 tempat di mana ada hamzah qata' di dalamnya. Semoga bisa difahami ya. Kalau belum difahami, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab melalui Zoom bisa ya, atau bisa disampaikan lewat komunikasi chatting WA.
Pembahasan selanjutnya dari pertemuan kita kali ini adalah tentang pembahasan contoh-contoh yang kita ambil dari dua sisi ya. Pertama kita ambil contoh kata yang berawalan hamzah qata yang diambil dari ayat Al-Qur'an. Minal ayat Al-Qur'aniyah. Yang kedua adalah kita ambil contoh kata yang berawalan hamzah qata dari kalimat yang berbahasa Arab, minal jumalil arabiyyah, dari bentuk kalimat yang kita susun sendiri. Thayyib, untuk yang pertama kita membahas ayat Al-Qur'an yang ada contoh kata yang berawalan hamzah qata di dalamnya ya. Pertama adalah diambil dari surat Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. Lihat pada kata yang ada huruf hamzah yang berwarna merah. Itu semua hamzahnya adalah hamzah qata. Contoh yang kedua, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Contoh yang ketiga, au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Contoh yang keempat, fa ammal yatima fala taqhar. Contoh yang kelima, wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu contoh hamzah qata yang diambil dari ayat Al-Qur'an. Kemudian kita beralih ke contoh-contoh yang kedua yang kita susun sendiri kalimat yang berbahasa Arabnya ya. Contoh yang pertama ada kalimat ana tilmizatun fis saffit tasi'. Di sini ada kata ana, hamzahnya hamzah qata. Contoh selanjutnya, usolli dzuhra jama'atan fil masjidi. Hamzah qata ada di kata usolli. Selanjutnya, Ahmadu yaqra'ud darsa amamal fasli. Hamzah qata ada di kata Ahmadu dan amama. Contoh yang keempat, Al-ya tahfadhu suratal mulki. Al-ya ini nama orang ya, nama seorang perempuan. Terakhir adalah contoh kalimat Andi yazuru baita mahmudin. Hamzah qata ada di kata Andi. Demikian pembahasan kita kali ini. Ini bagian kedua atau bagian terakhir dari pembahasan seri penulisan hamzah yang ada di depan kata. Kurang lebihnya seperti itu yang Ustadz sampaikan, yang Ustadz sajikan. Semoga bermanfaat. Silahkan jika ada hal atau pertanyaan yang mau disampaikan, boleh dibahas di Zoom atau di WA ya. Oke, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.